Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Eka Safitri NPM 2003-02-0012. Video kali ini berisi tentang alasan kenapa saya yakin bahwa Al-Quran merupakan mukjizat. Sebelum masuk ke dalam inti videonya, di sini saya ingin membacakan sedikit materi tentang mukjizat. Pertama-tama, di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, kata mukjizat disebut dengan ayat atau burhan, yang artinya keterangan atau bukti yang jelas. Sebagaimana dalam firman-Nya, Quran Surah An-Nisa ayat 174 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, Nuhan dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Pengertian mukjizat menurut bahasa ialah suatu yang melemahkan atau yang mengalahkan. Sedangkan pengertian mukjizat secara istilah ialah suatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah SWT dalam rangka untuk membuktikan bahwa dirinya Nabi dan Rasul. Sedangkan mukjizat itu sendiri artinya yaitu kejadian luar biasa yang tidak bisa diterima oleh akal manusia dan tidak dimiliki oleh siapapun, karena Allah SWT hanya memberikannya sebagai kelebihan kepada para rasulnya untuk membuktikan kebenaran atas kenabian dan kerasulannya. Mukjizat secara sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, mukjizat hissiyah atau kauniyah, yaitu mukjizat yang dapat dilihat, dirasakan, didengar, dan disentuh. Yang kedua yaitu mukjizat maknawiyah atau akliyah, yang artinya mukjizat yang tidak bisa dilihat, didengar, dirasakan, dicium, maupun disentuh. Oke, materi selanjutnya yaitu saya ingin membacakan sebuah surat yang mungkin akan sedikit saya jelaskan maknanya. Oke, surat yang saya akan bacakan yaitu surat Al-Bayyinah, surah ke-98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatun 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum
minhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menantinya, semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Sungguh, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Dari surah yang saya baca, makna yang dapat saya ambil dari surah Al-Bayyinah yaitu Al-Bayyinah yang berarti pembuktian. Kandungan surah Al-Bayyinah secara umum yaitu bahwa Al-Quran dan Muhammad SAW adalah bukti nyata dari Allah SWT tentang jalan lurus dalam Islam. Bukti ini diturunkan bagi orang-orang kafir yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik yang tetap tak ingin meninggalkan kepercayaan sebelum datang padanya bukti yang nyata. Surah Al-Bayyinah juga memuat mengenai ganjaran neraka jahanam bagi orang-orang kafir tersebut, serta balasan surga Ad bagi mereka yang beriman dan mengajarkan amal soleh. Kemudian, saya ingin memberikan 3 alasan kenapa saya membacakan surah Al-Bayyinah. Karena menurut saya, surat Al-Bayyinah telah mengajarkan atau memberitahukan kepada saya bahwa Al-Quran merupakan bukti nyata dari Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memberitahukan kepada saya surah ini diturunkan sebagai bukti kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dan yang terakhir, telah memberitahukan bahwa Al-Quran merupakan sumber segala bukti nyata kepada kita semua. Kemudian kita kembali ke inti video yang saya buat ini, yaitu tentang alasan kenapa saya percaya, kenapa saya yakin bahwa Al-Quran merupakan mukjizat. Sebelumnya saya ingin membacakan sebuah artikel yang pernah saya baca, dan artikel yang saya baca yaitu di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar. Al-Quran merupakan kalam Allah yang bersifat abadi. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surah 15 ayat 9. Al-Quran mengandung nilai-nilai dan ajaran yang benar dan sangat aplikatif serta kontekstual yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Ia tidak berisikan tumpukan teori yang memadati pikiran belaka. Ia juga tidak mengajarkan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal aneh yang mustahil untuk dicapai. Al-Quran telah menerima manusia sebagaimana adanya dan kemudian mendorongnya untuk mencapai sesuatu yang bisa dicapai. Itulah bukti Al-Quran merupakan wahyu yang benar. Bukti kebenaran Al-Quran lainnya adalah hingga saat ini tidak ada yang bisa membuat kitab yang menyamai Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah memberikan 3 tantangan kepada manusia untuk membuat yang seperti Al-Quran. Yang pertama, Allah menantang untuk membuat satu kitab yang seperti Al-Quran. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia.
sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surah 17 ayat 88. Yang kedua, Allah menantang manusia untuk membuat 10 surat yang seperti Al-Quran. Firman-Nya, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, maka datangkanlah 10 surat seumpamanya dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup selain Allah. Jika kamu memang orang yang benar, jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu itu, maka ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri? Quran Surah 11 ayat 13-14. Yang ketiga, Allah menantang untuk membuat surat yang seperti surat dalam Al-Quran. Allah berfirman, atau mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya. Katakanlah, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil selain Allah, jika kamu orang yang benar. Quran Surah 10 ayat 38. Mungkin itu video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.